Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ninditya Utami, NPM 19160014, dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini untuk menjelaskan observasi laporan mengenai pelajaran seni rupa. Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan seni budaya atau seni rupa dan kerajinan yang diampu oleh Bapak Dian Andresta, SPD MPD. Pada tugas ini saya diberi tugas laporan untuk mewawancari guru dan siswa terkait mata pelajaran seni rupa yang ada di kelas 1 sekolah dasar. Saya jelaskan di sini, pendidikan seni rupa adalah untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam contoh seperti menggambar, melukis, mewarnai, menempel, dan menanamkan kesadaran kebudayaan lokal dan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan penguasaan disiplin ilmu seni rupa. Observasi ini atau laporan ini dibuat untuk bertujuan untuk mengetahui adakah hambatan dan tantangan dalam proses belajar mengajar bagi guru dan siswa sejak di kelas 1 SD, dan adakah perbedaan proses belajar mengajar tatap muka maupun belajar daring seperti saat ini. Dan saya di sini mewawancarai 2 sekolah, yaitu yang pertama Sekolah SDN 1 Surabaya, Kelurahan Surabaya. Yang kedua, saya mewawancarai di Sekolah SD 6 Min Pue Halim Permai. Dan yang pertama, guru yang saya wawancarai bernama Ibu Verina Indriasari dan siswanya bernama Fadia Jalfa Rabbani. Dan saya bertanya kepada ibu guru di SDN 1 Surabaya tersebut, Ibu Verina. Saya menanyakan apa saja materi-materi seni rupa dan apa saja kerajinan yang diajarkan kepada siswa di SD kelas 1. Dan guru menjawab, untuk materi seni rupa yang diajarkan kepada anak diajarkan kepada anak siswa muridnya, siswanya untuk diajarkan mengenal benda yang bernilai seni yang ada di rumah masing-masing seperti guci, patung, dan dapat menggambar ekspresi dan mengikuti gerak dan lagu untuk kerajinan yang diajarkan siswa untuk dasar pembelajaran seni rupa. Dasar kelas 1 mengajarkan anak untuk menggunting, menempel gambar seperti membuat kolase, gambar binatang atau figuran foto. Jadi anak-anak ditugaskan sesuai kreasi masing-masing dengan media yang ada di rumah. Dan saya bertanya kepada Ibu Verina, bagaimana proses pembelajaran seni rupa dan kerajinan yang diajarkan kepada siswa dari tahap perencanaan, dari tahap pelaksanaan, atau metode atau model, atau teknik dan evaluasinya. Dan dari untuk pelaksanaannya dari sekolah SDN 1 Surabaya di kelas 1 ini, untuk pelaksanaannya dalam pembelajarannya untuk saat ini masa pembelajaran daring. Yang ia gunakan itu metode demonstrasi atau eksperimen dan metode mencontoh. Yang mengapa menggunakan metode ini? Karena pembelajaran dan guru hanya dapat menjelaskan lewat video dan memberi contoh hasil penugasan tersebut. Dan untuk evaluasinya menunggu anak-anak selesai mengumpulkan tugas yang sudah diberikan oleh ibu guru. Kemudian ibu guru menilai, dan setelah semua tugas terkumpul, ibu guru memberikan tugas evaluasi. Contohnya ada salah satu murid yang mengerjakan tugas dan adanya pengulangan
penjelasan dan adanya penugasan ulang dan bisa dikatakan recalling kembali tugas sebelumnya. Dan saya bertanya, apakah ada tantangan dan hambatan yang dialami guru dalam proses pembelajaran seni rupa kerajinan secara belajar langsung atau secara belajar tidak langsung? Dan kata ibunya, jika belajar langsung, kemungkinan anak-anak dapat mengikuti dan dapat untuk mengerjakan tugasnya dan cepat dan lebih mudah. Untuk belajar di sekolah, tatap muka itu anak-anak jika ada yang belum paham dan bisa gurunya untuk membimbingnya. Hambatannya itu kalau untuk di sekolah dan anak-anak itu lupa sampai di rumah atas ada PR atau diberikan tugas kepada guru. Dan hambatan untuk daring seperti saat ini, hambatannya itu atau tantangannya itu bagi guru karena jaringan atau karena kuota, karena anak-anak yang tidak punya HP itu akan mengakibatkan atau untuk ketinggalan pelajaran tersebut. Dan saya menanyakan kepada anak siswa Fadia yang di sekolah SD Surabaya, saya menanyakan, kamu belajar seni rupa, belajar tentang apa? Seperti contohnya menggambar, mewarnai, melukis, menempel origami, menjadi bentuk buah-buahan atau hewan. Dan anak siswa pun menjawab, dia sukanya di sini suka menempel kertas origami atau warna-warni di buku gambarnya. Dan hasilnya ditunjukkan kepada saya, dan saya bertanya kepada ia, senangkah belajar daring seperti saat ini atau langsung belajar di sekolah? Dan dia senang untuk belajar di sekolah karena ia katanya bisa bermain kepada teman-temannya dan bisa belajar bersama teman-temannya. Dan yang kedua, saya menanyakan atau mewawancarai kepada guru yang di SD-6 di Wai Halim. Dan yang kedua, saya mewawancarai guru di SD-6 Wai Halim Permai. Gurunya yang bernama Lilis Sukmawati SPD dan anak muridnya bernama Mutiara Putri Agni. Dan saya mewawancarai tentang hal yang sama dengan guru sebelumnya, yaitu menanyakan apa saja materi-materi yang diajarkan kepada siswa kelas 1 di SD-6 Wai Halim. Untuk saat ini menyesuaikan yang ada di buku tema saja, contohnya seperti kolase, menggambar, bernyanyi, dan menjawab pertanyaan soal-soal yang ada di buku tema. Dan selanjutnya, bagaimana proses pembelajaran seni rupa dan kerajinan yang diajarkan kepada siswa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, model, metode, atau teknik, dan evaluasi. Proses untuk belajar di SD-6 tersebut, prosesnya berjalan dengan lancar dan anak-anak pun senang dengan adanya pelajaran seni rupa maupun belajar tugas di sekolah atau tugas di rumah seperti pelajaran kolase. Pastinya perlu bantuan bundanya untuk menempel-nempel di kertas. Dan bagaimana model atau metode yang diajarkan kepada siswa dalam belajar daring seperti saat ini. Tekniknya, gurunya memberikan grup atau melalui WA agar tugas-tugasnya anak-anak mudah mengerjakan. Dan apakah tantangan dan hambatan yang dialami guru dalam proses pembelajaran seni rupa dan kerajinan ketika belajar langsung? Ketika belajar langsung tidak ada hambatan secara langsung. Guru lebih mudah untuk menyampaikan materi dan kerajinan yang ingin diajarkan kepada siswa. Dan untuk hambatan dan tantangan bagi secara jarak jauh seperti daring seperti ini itu, selain hambatannya, selain waktu, juga bisa menghambat kegiatan proses belajar mengajar seni rupa ini. Karena dalam proses secara langsung saja siswa ada yang belum tentu paham, apalagi adanya daring seperti saat ini. Dan guru juga susah untuk memberikan contoh tugas secara langsung. Dan saya menanyakan kepada siswa di SD Min, kepada siswa putri, saya menanyakan apa saja pelajaran dan apa saja yang materi yang anak
murid tersebut sukai, yaitu anak murid putri ini menyukai proses belajar menggambar seperti gunung atau seperti menggambar kapal, dan anak tersebut mengasih tahu kepada saya contohnya dan membuktikan bahwa anak tersebut sudah mengikuti pelajaran seni rupa, dan saya menanyakan apakah ia senang belajar di sekolah ataupun belajar daring seperti saat ini, dan anak tersebut sukanya seperti belajar di rumah karena bisa belajar dengan orang tuanya di rumah dan dibantuin kepada orang tuanya. Dan baiklah, penjelasan atau wawancara saya kepada guru-guru SD SDN 1 Surabaya dan SD Min 6 W Halim Permai. Apabila ada salah kata atau kurang dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.